He's coming soon. Ya, Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Anak Nuha. Kita itu, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini adalah hari Sabat yang unik, Saudara. Kenapa, Saudara? Karena hari Sabat ini kita membaca kitab suci itu tepat pada tanggal sekarang ini tanggal 11 tanggal ya 11 ya 10 tapi masuknya 11 Sabat 11 bulan Desember 2021. Nah 7 tahun yang lalu itu tepat Sabat juga, tanggalnya adalah tanggal 31 bulan Januari 2014. Jadi 7 tahun yang lalu. Bacaan ayatnya sama persis. Saudara pasti nggak mengingat ya. Bacaannya kitab Bereshit sama maupun kitab Besorah juga sama. Jadi kalau kitab Bereshitnya itu pasal atau Kejadian pasal 33, sedangkan Besorahnya itu Markus pasal 5. Jadi tanggalnya kalau dulu 7 tahun yang lalu tanggal 31 Januari 2014, sekarang bacaan yang sama tanggal 11 memasuki tanggal 11 bulan 12 tahun 2021. Nah, hari ini saya akan menyampaikan Davar Elohim yang saya beri judul yaitu Hikanu Lifnei Elohim, atau artinya tunduklah pada Elohim. Nah, kita diajar untuk tunduk pada Elohim. Makanya kenapa kita harus sering membaca Davar Elohim. Kenapa saya pula mengingat, oh ini kok pas tanggalnya sama. Karena setiap saya membaca kitab suci ini tak kasih tanda tanggal berapa ini dibaca. Seperti ini tak kasih tanda tanggal 11 garis miring tanggal 11 bulan 12 atau Desember tahun 2000. Nanti saya baca lagi kapan saya ingat, oh ini tanggal berapa. Pas tadi makanya dibaca kok ayatnya sama, baik Besorah maupun Torah kok bisa sama, pas Sabat dan bacaannya itu sama. Biasanya kan nggak sama nih, Bereshitnya bacaannya apa, Besorahnya apa, nggak sama. Tapi ini pas hari ini sama. Dan itu mengingatkan bahwa kita diajar untuk Hikanu Lifnei Elohim, tunduk kepada Elohim. Buktinya apa, Saudara? Saya beri contoh. Tadi kalau kita membaca kitab Kejadian atau Bereshit, Yakub itu takutnya luar biasa mau ketemu Esau. Itu sangat ketakutan. Kenapa? Karena orang yang mau dia jumpai sekalipun itu kakaknya, tapi kedatangannya itu penuh dengan dendam dan amarah. Sehingga orang yang mau ketemu dengan musuhnya itu mesti takutnya luar biasa. Begitu juga sama dengan Yakub saat dia akan ketemu dengan Esau, Saudara. Saat dia akan ketemu dengan Esau itu takutnya luar biasa. Tetapi satu hal, Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, satu hal yang membedakan, begitu Yakub itu berdoa kepada Yahweh, dia nggak sadar bahwa Yahweh itu membuat satu pertolongan yang luar biasa, Saudara. Makanya begitu kalau kita baca yang kita baca tadi kitab Sefer Hayasar, lebih jelas lagi dalamnya. Kalau di kitab yang Bereshit dibaca cuman oh begitu ketemu Yakub sama Esau, mereka Yakub sujud dan mereka berpelukan, artinya damai. Tetapi kalau kita baca kitab Sefer Hayasar terlebih dahulu, Saudara akan lihat ternyata jauh sebelum Yakub ketemu Esau, Bapak Yahweh sudah mengirimkan malaikatnya, pasukannya. Amin. Artinya kalau kita punya pergumulan, punya ketakutan, jauh sebelum kita ini punya percaya diri, Tuhan sudah tolong kita. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, begitu juga dengan kitab Injil Markus pasal 5 yang tadi kita baca. Orang yang begitu penuh ketakutan kepada Yeshua HaMasyiah karena di dalamnya banyak roh jahat. Justru Yeshua menyelamatkan jiwanya dan dibuanglah roh jahatnya.
Artinya Yeshua sangat mengasihi jiwa orang yang takut akan Elohim. Amin. Oleh sebab itu mari kita hinkan livne Elohim. Tunduklah pada Elohim. Kenapa kita harus tunduk pada Elohim? Karena pintu dosa itu ada di mana-mana, saudara. Pintu dosa itu ada di mana-mana. Jika manusia itu membuat celah sedikit saja pada dirinya sendiri, maka pintu dosa itu akan terbuka. Mari menjaga diri sendiri, karena daftar Elohim itu mengajarkan kita untuk berjaga-jaga melawan Satan, supaya Satan itu lari dari kita, supaya setan itu lari. Makanya kita jangan pernah membuka celah sedikit pun. Dan kalau ada kuasa jahat yang menyerang kita, artinya pintu dosa itu terbuka dan ada celah dosa itu cepat tertutup, dan lawanlah setan yang membuat kita terjerumus dari dosa. Amin. Jadi supaya apa? Dosa itu tidak masuk dalam diri kita. Dalam kitab Yakub atau Yakobus, saudara, Yakub 4 ayat 7, demikian daftar Elohim. Alken hika ulifne Elohim hit yatspu neket hasyatan wayikrak mifnehem, yang artinya oleh karena itu tundukkanlah dirimu kepada Elohim. Tunduklah dirimu kepada Elohim, lawanlah si Satan, maka dia akan melarikan diri daripadamu. Nah, untuk bisa melawan Satan, baik itu hawa nafsu, dosa, kebencian, amarah, pokoknya apapun yang berhubungan dosa, bisa melawannya hanya dengan tunduk pada Elohim. Amin. Saudara, kita baca tadi ayat yang kita baca di dalam kitab Sefer Hayasar tentang Yakub, bagaimana ketakutannya Yakub saat dia akan berjumpa dengan Esau kakaknya. Sekalipun itu Esau kakaknya, tetapi dia ketakutan. Kenapa? Karena dia pernah menipunya saat dia mengambil hak kesulungannya, saudara. Mengambil berkat yang harusnya diterima, makanya dia melarikan diri. Saat ketemu, dan sedangkan Esau sendiri datangnya penuh dendam dan amarah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang bisa merubah hati seseorang, yang bisa melawan amarah, melawan Satan, hanya kuasa apa? Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach. Amin. Buktinya apa, saudara? Esau yang begitu mau menjumpai dengan amarah dan dendam, Bapak Yahweh menjawab doa Yakub. Dan Yakub nggak tahu kalau Bapak Yahweh sudah mengirimkan. Yang dia kirimkan kan pasukannya itu pasukan yang nanti membawa persembahan. Tapi jauh sebelumnya Bapak Yahweh sudah mengirimkan malaikat dari Samayim, pasukan dari Samayim, saudara. Sehingga akhirnya berbalik, saudara. Justru Yakub itu di atas angin istilahnya. Dan Esau yang penuh ketakutan karena berhadapan dengan malaikat Elohim. Aku adalah malaikat Elohim yang disembah oleh Tuanku Yakub, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sama dengan apa yang dialami oleh Yeshua Mashiach saat berjumpa dengan orang yang kerasukan. Orang yang kerasukan itu takut luar biasa saat berjumpa dengan Yeshua. Makanya lawanlah Satan, maka dia akan lari daripadamu. Buktinya begitu Yeshua mengucapkan kata-katanya, siapakah engkau? Ada apa urusannya engkau, hai Yeshua ben Elohim? Engkau adalah Yeshua putra Elohim. Saudara, Satannya takut, saudara. Setan itu takut dan dia jangan apa-apakan aku, makanya usirlah aku dan masuklah ke dalam babi-babi itu. Nah, saudara, ini sama. Bagaimana kita bisa menutup pintu celah dosa yang ada di mana-mana, saudara? Oleh karena itu bisanya kita melawan setan hanya tunduk pada Elohim. Amin. Tunduk pada apa yang Elohim. Kenapa? Karena kita diam saja, Tuhan yang akan bergerak buat kita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu Yeshua Mashiach mengajarkan kita untuk selalu berjaga-jaga dan selalu waspada. Karena Yeshua HaMashiach tahu kalau manusia itu banyak kelemahan. Makanya Yeshua mengajarkan kita untuk selalu berjaga-jaga. Kenapa? Karena manusia itu selalu banyak kelemahan. Kita lihat, saudara, di dalam kitab Matius pasal 26 ayat 41.
Di situ dikatakan demikian dafar Elohim. Heyu erim wahid palelu kedai yeselo tafo ulideni sayon amnan harwa hafetsak afal habasar kalas. Artinya saudara, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Roh memang berkemauan kuat, tetapi daging itu lemah, saudara. Terima kasih ya. Roh itu kuat, tapi daging itu lemah. Nah, ayat ini disampaikan, dafar Elohim ini disampaikan oleh Yeshua Mashiach, saudara, kepada muridnya atau talmidimnya. Kenapa? Ini disampaikan kepada Kepa, Yakub, dan Yohanan. Kalau bagi saya, Kepa, Yakub, Yohanan ini termasuk murid yang dikasihi. Kenapa saudara? Karena kemanapun Yeshua pergi, 3 orang ini selalu ada. Dibandingkan murid yang lain, dia menyembuhkan orang sakit, pasti ada Yohanan, Yakub, dan juga ada Kepa atau Petrus, saudara. Nah, ini istilah pasukan murid elitnya Yeshua. Tapi saat Yeshua berdoa, justru dia tidur, saudara. Nah, inilah yang banyak terjadi, saudara yang dikasih oleh Bapak. Ini disampaikan kepada mereka. Di saat mereka diajak Yeshua berdoa sebelum Yeshua diserahkan dan disalibkan. Dafar ini mengajarkan kepada kita untuk supaya kita selalu berjaga-jaga. Ya, secara pribadi untuk supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Makanya Yeshua sampaikan. Dikatakan saudara ini, berjaga-jagalah dan berdoalah. Selain berjaga-jaga juga berdoa supaya kuat. Artinya dengan kita kuat itu, kita tunduk pada Elohim, kita memperoleh kekuatan, saudara. Buktinya saudara tahu apa yang terjadi? Mereka disuruh berdoa, berjaga-jaga, tetapi apa yang mereka selalu tertidur. Setiap Yeshua datang, mereka tertidur, saudara. Nah, sekalipun kita dekat dengan Tuhan, ya, karena Satan itu akan selalu mencari celah kepada umat-umat Elohim. Wah, saya sudah rajin ibadah, saya ini sudah rajin pelayanan, saya sering jadi WL, saya sering menjadi pendoa, saya sering menjadi aser, saya sering menjadi pelayan tamburin, saya sudah multimedia, saya sudah sering melayani, bahkan saya sudah bisa berkhotbah. Tetapi celah atau pintu dosa itu selalu ada, saudara. Dan Satan akan selalu mencari celahnya. Makanya bayangin, murid sehebat talmidnya Yeshua, murid-murid Yeshua saja bisa jatuh. Buktinya saudara tahu, begitu Yeshua ditangkap, mereka bubar semua, saudara. Begitu Yeshua ditangkap, begitu ada ujian, pencobaan, takut semua, saudara. Bahkan Kepa atau Petrus yang berkata begini, nanti kamu semua akan terguncang. Begitu mengalami begitu, Yeshua berkata itu saat pada perjamuan. Apa yang terjadi, saudara? Kepa ngomong apa? Tidak, guru. Enggak, Rabi. Tidak, sekali-kali tidak. Sekalipun aku harus mati bersama engkau, akan lakukan. Tapi begitu Yeshua ditangkap, apa yang terjadi, saudara? Bubar semua. Bahkan waktu ada orang nanya Kepa, bukankah engkau salah satu dari mereka? Aku enggak kenal kok. Nah, mulai jadi pengkhianat, saudara, pecundang. Saudara, pengkhianat itu datangnya orang terdekat. Makanya disebut pengkhianat, saudara. Artinya saudara dikasih, ini ujiannya begitu banyak, bubar semua. Takutnya luar biasa, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, maka pintu dosa itu ada di mana-mana. Saudara, jangan merasa, wah saya sudah ahli khotbah, saya sudah pintar khotbah, saya sudah pintar mimpin pujian. Satan bisa cari celah orang. Saudara ya, Mose itu orang yang lembut hatinya, tetapi dia bisa marah. Sampai akibat marahnya dia bisa tidak masuk tanah perjanjian, saudara. Ini buktinya. Daud ini ganteng, elok parasnya, pemimpin besar, raja yang disegani, bisa juga jatuh ke dalam dosa. Artinya pintu dosa bisa ada di mana-mana, saudara. Kita lihat, saudara, buktinya. Yang pertama, contoh Adam sama Hawa, atau Adam sama Hawa kurang apa? Saudara, fasilitasnya semua diberikan oleh Bapak Yahweh. Bahkan seluruh Eden itu dalam kuasanya. Bayangkan berapa luasnya tamannya, apa saja disediakan. Contoh yang pertama, saudara,
Dan yang menciptakan, yang membuat Taman Eden itu Bapa Yahweh sendiri. Dan Bapa Yahweh membuat taman di sebelah timur yang disebut Gan Eden, Taman Eden. Tetapi saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, di mana Satan mencobai Adam dan Hawa atau Adam dan Hawa? Di dalam Eden. Betul gak saudara? Artinya kadang WL-nya sudah bilang, saya tolak demi nama Yesus Masya, setan keluar dari ruangan ini tempat ibadah supaya hati kami fokus kepadamu. Tetap aja begitu ibadah saudara, sebelahnya khotbah suwi. Waduh, males nih, ngantuk. Nah saudara, tetap aja pintu celah itu macam-macam saudara. Begitu ibadah lagi kusuk-kusuknya doa, yang ditonton kartun. Akhirnya begitu, wah ketawa sendiri saudara. Yang khotbah serius, jemaatnya ketawa. Jadi pintu, buktinya juga ini salah satunya. Di Taman Eden, di Gan Eden, Satan mencobai. Jadi jangan berkata bahwa ruangan yang penuh dengan luar biasa nggak ada setannya. Bisa saja saudara. Betul nggak saudara? Banyak orang yang sedang khotbah malah main game. Betul nggak? Dan artinya banyak, itu pintunya saudara. Orang sedang ibadah puji-pujian yang ditonton YouTube, maksudnya di dalam ruangan ibadah, Facebook dan sebagainya saudara. Orang lagi dengerin khotbah, wah Facebooknya asik, bisa saja saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, inilah yang terjadi. Yang kedua, contoh yang kedua saudara, itu kalau kita baca dalam kitab Bereshit atau Kejadian 3 ayat 1 sampai 5, buktinya Adam dan Hawa jatuhnya bukan di luar Eden, tetapi di dalam Eden. Satu tempat, tidak. Pintu celah dosa itu bisa di mana-mana. Yang kedua, Simson jatuh ke dalam Delila. Padahal sejak dari kandungan bahkan lahir, dia sudah dinubuatkan menjadi Nazir Elohim. Kurang apa? Malaikat yang ngomong loh. Sejak dari kandungan jangan sampai Manoah atau dan yang lain keluarganya minum minuman yang istilahnya yang najis, gak boleh. Dan nanti begitu dia lahir, dia akan menjadi Nazir Elohim. Tandanya apa? Rambutnya jangan dipotong kayak Imok. Ya, cuman saya nggak tahu nih Simpson ini keribu apa tidak. Ngerti saya? Ya, saudara yang dikasih. Kalau Simpson tuh kayak Imok, pasti rambutnya keribu. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, rambutnya jangan sampai dipotong. Itu tandanya sebagai tanda kalau dia dipilih oleh sebagai Nazir Elohim. Yang milih dari sejak kandungan saudara. Tetapi toh hanya gara-gara Delila dia jatuh ke dalam dosa. Saudara, Imok jangan ya, rambutmu udah gondrong, tapi jangan jatuh ke dalam Delila. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ini buktinya seperti itu. Dalam kitab Shoftim atau Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai 17. Ini ayatnya panjang, gak saya bacain saudara. Ada panjang, tapi kisahnya seperti itu. Buktinya dia bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi kekuatan Simpson itu bukan rambutnya, tapi karena Bapa Yahweh memilih dia. Buktinya apa saudara? Begitu dia sudah dibotakin, dia gundul dan dia buta, dia masih punya kekuatan saat dia berkata, ya Bapa Yahweh Elohim, berikan kekuatanmu sekali saja. Artinya dia bisa meminta kekuatan. Lah kalau nunggu rambutnya gondrong panjang lagi kan lama saudara. Saudara yang dikasih, tetap Bapa Yahweh berikan kekuatan. Nah ini pintu dosa yang kedua. Karena perempuan orang bisa jatuh juga. Yang ketiga saudara, David. Tadi saya di awal sudah saya berikan satu hal yang singkat tentang David saudara. David kurang apa? Dia seorang raja, itu pemimpin tertinggi di bangsa Israel saudara. Orang yang disegani, orang yang dihormati, bahkan memimpin perang pun menang saudara. Goliat yang raksasa sehebat Saul yang ahli perang, dan juga kakak-kakaknya yang ahli perang, takut semua menghadapi Goliat. Tetapi David bisa menumbangkan raksasa kesombongan dan kegagahannya Goliat. Hebatnya luar biasa. Tetapi karena Batseba juga karena perempuan saudara, dia sudah diurapi oleh Bapa Yahweh menjadi raja. Dia jatuh ke dalam perzinahan, dosa perzinahan bersama Batseba. Dan lebih jahat lagi, suaminya Batseba disuruh perang ben mati, bojone tak ambil. Ini jauh lebih mengerikan. Makanya pintu dosa itu bisa di mana-mana. Coba kalau Daud itu bisa ngomong, cariin aku gadis yang masih muda,
pasti pasukannya akan carikan. Tapi kenapa istrinya orang? Saudara yang dikasih oleh Bapak yang inilah yang terjadi, saudara. Yang keempat, itu kalau dibaca kisah Daud di dalam kitab 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 4. Yang keempat, saudara, Yehudas Iskariot. Siapa yang nggak kenal Yehudas Iskariot? Dia seorang pemegang uang, saudara. Makanya kalau nonton lihat gambar perjamuan, ada tau? Cari yang paling gampang itu selain Yesua, gambar Yesua yang tengah. Mesti kan begitu, saudara. Kalau Yehudas yang mana paling gampang? Karena kalau dia yang megang kantong mesti Yehudas atau Yehudas Iskariot, karena dia pemegang kas, saudara. Makanya dia urusannya duit terus, saudara. Waktu Yesua ngomong diurapi, buat apa pemborosan? Nah, waktu Yesua diurapi dengan minyak narwastu yang mahal, buat apa pemborosan? Kan bisa dijual, karena dia pikirannya uang terus. Yang milih Yehudas siapa? Yesua, saudara. Jangan berpikir bahwa saya dekat dengan Tuhan pasti tidak kebal terhadap segala sesuatu. Justru ujiannya banyak. Makanya kita harus tunduk kepada Elohim. Hinkanu Livne Elohim, harus tunduk dan dekat kepada Elohim. Amin. Jadi saudara, supaya kita kuat, mampu, kalau kita tunduk kepada Elohim, kita pasti selalu diproteksi. Buktinya siapa? Yehudas Iskariot. Dia dipilih oleh Yeshua Masya, tapi justru dia yang mengkhianati. Makanya pengkhianat itu pasti orang dekat. Makan bareng, tidur bareng, saudara. Tetapi apa yang terjadi, pelayanannya bareng, tapi dia justru yang mengkhianati dengan uang dan menjual gurunya, saudara. Ini yang terjadi. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, jangan berpikir bahwa saya dalam kondisi dekat dengan Tuhan tidak banyak ujian. Makanya ada sebuah kisah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ada sebuah kisah ilustrasi yang menurut saya lucu tetapi bagus. Ilustrasinya begini, saudara. Ada seekor monyet, itu dia ada di puncak pohon yang tinggi. Kemudian saat di puncak pohon yang tinggi, ada angin topan yang sangat besar, saudara. Nah, monyet itu tidak jatuh, karena begitu tahu topannya semakin besar, dia semakin pegangannya kuat sehingga tidak jatuh. Semakin lagi keluar lagi badai yang lebih besar, dia semakin pegang jauh. Tetapi begitu dia semakin tinggi, yang datang justru angin sepoi-sepoi. Begitu dia pegangan, karena anginnya sepoi-sepoi, mulai dia enak-enak mulai tertidur, saudara. Nah, sakingnya tertidur, saudara, pegangannya jadi nggak kuat, jatuhlah dia. Dia jatuh bukan karena topan yang besar, tapi justru angin yang sepoi-sepoi. Kadang saudara kita diinabubukkan. Buktinya aku nggak doa ya nggak apa-apa. Buktinya aku nggak ibadah nggak apa-apa. Nggak ada ujian yang berat buat saya. Justru itu yang membuat jatuh. Banyak orang juga yang saat pelayanannya luar biasa menjadi sombong dan akhirnya dia jatuh. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, pintu dosa itu ada di mana-mana. Satu-satunya yang bisa untuk kita melawan kuasa jahat, kuasa Satan, hanya tunduk kepada Elohim. Amin. Kalau saya jatuh di dalam keuangan, saya kok gak pinter nih. Aku nak megang uang boros, jangan pernah pegang uang. Dan jangan pernah jadi bendahara. Duitnya masih kepake. Kalau saya kok, wah ini kok lihat jidat licin kok terpesona, jangan cedak-cedak jidat licin. Jadilah pakai yang cuman pakai kacamata hitam. Dan roh lihatnya semuanya hitam semua. Kalau saudara pergi ke toko, ke mall, lihatnya warnanya hijau semua, besok ke mall pakai kacamata hitam, mesti gak jadi hijau. Tahu waktunya hijau? Udah ini pengen, roh ini pengen, wah matanya hijau. Ya, dia pengen semua, saudara. Jangan pernah pergi ke situ. Nanti mesti pengen, karena kalau nuruti hawa nafsu semuanya pengen, saudara. Jadi kita belajar untuk kita menahan diri. Amin. Jadi kita harus tahu, saudara dikasih oleh Bapak, tunduklah kepada Elohim seperti apa yang dialami oleh Yakub. Yakub itu berdoa. Saat ketakutannya luar biasa dia berdoa sampai dia nggak tahu bahwa Bapak Yahweh sudah mengirimkan malaikatnya. Amin. Nah, itulah orang-orang pilihan Tuhan. Dia lawanlah Satan, makanya dia akan lari daripadamu. Orang yang bisa melawan Satan itu orang yang dekat dengan Elohim. Amin.
Jadi saudara, buktinya apa? Anak Skewa mengusir setan. Anak Skewa bilang, siapa kamu? Yesua aku tahu, Paulus aku tahu, tapi kamu siapa? Karena tidak ada ruah Elohim di dalam dirinya. Yang terakhir, jangan pernah membuka celah dosa dan selalu melekatlah kepada Aba Yahweh Elohim besim Yesua Masiah supaya tetap dalam perlindungannya. Ayat yang terakhir, Tehillim 91 ayat 14. Di situ dikatakan saudara, Kifi hasak wa afal tehu asak feu kiyadasmi. Sebab ia telah melekat padaku, maka aku akan membebaskan dia. Aku akan menempatkannya di tempat tinggi karena dia mengenal namaku. Artinya, kalau kita mau melekat pada Bapa Yahweh, pasti berikan perlindungan yang luar biasa. Amin. Sukses besar buat kita semua. Aba Yahweh Elohim besim Yesua Masiah memberkati.